Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan di dunia ini bukan berjalan secara otomatis atau berjalan dengan liar. Namun kita tahu ada Tuhan yang sedang bekerja di dalamnya, yang sedang menggenapi rencananya, dan berdaulat di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Disitulah kita bersandar kepada Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir dan takut akan hidup ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam menciptakan segala sesuatu, Tuhan Allah telah meletakkan dasar-dasar kehidupan itu, dan dinyatakan dengan apa yang kita sebut sebagai hukum alam. Misalnya, hukum tabur dan tuai yang terdapat di dalam pertanian misalnya. Pelajaran apa yang Tuhan ingin kita pahami? Saudara, Tuhan hendak mengajar kita bahwa setiap perbuatan kita itu ada ganjarannya sesuai dengan apa yang kita perbuat. Hukum tabur tuai kita sebut sebagai hukum alam. Namun sebenarnya di dalamnya adalah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu itu. Oleh karena itu, sebenarnya ketika kita memahami bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, seperti hukum tabur tuai atau hukum alam, sesungguhnya tidak berdiri sendiri, namun berada di dalam kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, dan kebaikan Allah. Maka dari pemahaman ini, kita bukan bersandar kepada hukum alam, melainkan kita bersandar kepada Tuhan yang baik, dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal ke-9 ayat 6 sampai 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata menabur, maka kita memiliki pemahaman yang jelas bahwa hal itu bukan untuk mengorbankan kita. Namun bagaimana ketika kita mendengar kata memberi? Saudara, Rasul Paulus ketika memberi dorongan untuk memberi, maka Rasul Paulus menggambarkannya sebagai orang yang menabur. Menabur dan menuai adalah hal yang alamiah. Namun Rasul Paulus menekankan bahwa sebenarnya Tuhan Allah sendiri yang memberikan kasih karunia itu. Hal itu tidak berlangsung otomatis. Saudara, apakah pesan firman Tuhan? Yang pertama, pemberian kasih karunia Allah bukan saja untuk mencukupkan kita dalam segala hal, melainkan juga agar kita berkelebihan
dalam kebajikan. Saudara, firman Allah berkata demikian, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, apa yang dikatakan firman Allah hari ini biarlah membuka wawasan mata rohani kita, bahwa apa yang Allah karuniakan kepada kita itu melampaui diri kita. Apa yang Allah berikan kepada kita tidak berhenti pada diri kita. Di situ kita melihat bagaimana Allah ingin memakai kita dengan lebih heran. Hidup kita menjadi bermakna, hidup kita menjadi berarti, lebih luas pengaruhnya. Karena firman Tuhan berkata begini, dan Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Namun Alkitab tidak berhenti di sana. Alkitab menambahkan dikatakan dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, diawali dengan kata Allah sanggup. Saudara, apa artinya? Artinya, saudara-saudara, jikalau kita mengalami kasih karunia Tuhan, mari kita bersandar kepada Dia. Dia bukan saja sanggup mencukupkan segala sesuatu dalam hidupmu, tetapi Dia sanggup menjadikan engkau dan saya berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, bukankah hal itu suatu kehormatan? Bukankah hal itu suatu kepercayaan? Bukankah hal itu suatu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya ketika kita menerima kasih karunia Allah? Saudara, Allah ingin memakai hidupmu dan hidupku melalui kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi orang percaya yang selalu mensyukuri kasih karunia itu, mengingat kasih karunia itu, bahwa kasih karunia itu untuk mencukupkan kita, tapi tidak berhenti di sana. Kita menjadi berkelebihan dalam kebajikan. Kita patut bersyukur untuk apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, dengan kita menyalurkannya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, saudara, pelayanan kasih dengan membagikan kebajikan itu akan melimpahkan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, di bagian atas Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu membuat kita berkecukupan di dalam segala sesuatu, tapi tidak berhenti di sana, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dalam bagian ini, pemberian kasih itu bukan saja mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, ada dua kata dalam bahasa Indonesia yang disejajarkan yang sama. Yang pertama mencukupkan, yang kedua melimpahkan. Kalau bagian atas berkecukupan dan kemudian berkelebihan, saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa pemberian kasih tidak berhenti hanya kepada materi. Memang pemberian itu adalah materi, tetapi bagaimana pemberian itu menghasilkan sesuatu yang melampaui materi. Yaitu, saudara, bagaimana pemberian itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan kasih, pemberian kasih, maka Allah itu sanggup bukan saja mencukupkan kita dalam segala sesuatu, tapi kita berkelebihan di dalam kebajikan. Ketika pelayanan kasih itu diberikan, bukan saja mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, bukankah sebagai orang percaya kita rindu untuk memuliakan Tuhan?
Dan tentu saudara, kita harus punya wawasan yang besar bahwa bukan saja diri kita yang kita rindu kita memuliakan Tuhan, tapi lebih banyak orang yang memuji nama Tuhan. Lebih banyak orang bersyukur kepada Tuhan. Lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, salah satu pelayanan yang berharga yang melimpahkan syukur kepada Tuhan adalah pelayanan kasih. Saudara, mari selalu pikirkan apa yang dapat kita nyatakan kasih itu kepada orang lain, supaya lebih banyak orang bersyukur kepada Tuhan, bahkan lebih banyak orang percaya kepada Kristus dengan kasih karunia-Nya yang melampaui akal budi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk hikmat daripada firman Tuhan kepada kami, sehingga kami mengerti lebih dalam mengenai pelayanan kasih itu. Biar Tuhan firman-Mu mendorong kami, supaya kami menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.